Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggeluti dunia tanaman hias tentunya bukan hanya sekedar kita mencari-cari tanaman yang kiranya akan menjadi koleksian buat kita ya. Kemudian kita tanam dan kita pupuk, kemudian kita taruh atau kita dapatkan di tempat yang semestinya. Tentunya bukan hanya hal itu aja yang harus kita terapkan ya. Untuk perawatan pun itu sangat penting. Artinya, iya bro. Iya dong. Ini seperti kawan saya yang sedang melakukan perawatan pada anthurium koleksiannya. Ini adalah anthurium jemani ya bro ya? Iya dong, jemani. Anthurium jemani. Ini jemani rumpun, kemudian dipisah-pisah mengulamnya dan tumbuh secara tunggal seperti ini. Ini baru aja tadi ganti media ya. Ini setelah beberapa lama kita terurus, kemudian baru pegang ya. Artinya untuk perawatan sendiri kita butuh waktu senggang ya. Biasanya digunakan waktu libur untuk perawatan seperti ini. Setelah kita bergelut dengan rutinitas selama sepekan, ini akhir pekan kita rawat tanaman-tanaman kesayangan kita tentunya. Dan ini ada keunikan sendiri dari teman saya ini. Asalnya dia selalu mengelap atau membersihkan daun satu persatu. Ini tujuannya untuk apa bro? Itu sebenarnya menghilangkan kuman, hama, kutu, dan menyehatkan daunnya. Oh berarti dengan mengelap daun itu berarti membuka pori-pori daun, Iya, gitu ya? betul. Emang betul sekali ini kalau dilihat dari dekat ini debunya udah sangat tebal sekali. Kan kalau dilap juga ini warnanya udah sedikit agak hitam. Ini udah kotor sekali. Ini dilap menggunakan apa nih bro? Sunlight. Nah itu cukup Sunlight. Nah. Ya kira-kira cukuplah 5 sendok. 5 liter air. Nah dia menggunakan 5 sendok teh ya? Oh, sendok teh lah. Ukuran 5 sendok teh untuk 5 liter atau 2 liter bisa. kemudian berbahankan busa ya untuk mengelap. Pokoknya bahan-bahan yang cukup lembut ya untuk daun. Bisa spon, bisa kanebo kita gunakan, bisa. Nah, ini sangat rentan sekali untuk daun. Jadi harus menggunakan permukaan yang cukup halus untuk mengelap atau membersihkan bagian permukaan ataupun belakang daun ya. Ini enggak bermasalah nih bro, nantinya Enggak. menggunakan sunlight ini. Justru kita bisa mengurangi hama yang di slip-slip seperti di akar, di slip dia, di kelopak dia. Nanti dia akan keluar semua. Seperti keong ataupun benar emang keong kecil biasanya sangat jahat sekali ya. nih seperti ini kan tuh. Contoh nih. Ini ya, ini yang udah dibersihkan ya. Tuh ini dibersihkan tuh. Ya. Nah, ini hama keong itu seperti ini. Tadinya ini menghajar bagian masih muda pucuk yang masih kuncup, kemudian gigit atau dimakan keong seperti ini dan akhirnya daun tidak utuh. Kalau udah besar tidak utuh daunnya seperti ini. Mirip silangan dengan janda bolong ya bro. Iya, beda itu sih. Ini kan air sabun ya. Kira-kira bermasalah nggak kalau kira-kira kalau ini kan tanaman ini kan nantinya kan dijemur juga, membutuhkan matahari kan untuk proses fotosintesis. Ini sunlight ini apa udah pernah dicoba apa ini baru nyoba kali ini? Kita sudah sering gunakan. Jadi media ini. Penelitian terlebih dahulu. Oh, udah iya dong pastinya itu. Jadi dia udah penelitian terlebih dahulu. Jangan takut. Nah itu. Tapi selagi kita basah gini, kita bersihkan gini, jangan langsung dijemur. Kita tempat adem-adem dulu, ya sehari. Nanti kalau sudah normal, kering, bilas, baru boleh itu. Kan anthurium sendiri kan menggunakan media yang cukup poros ya, artinya air tidak banyak tertahan di bagian pot. Nah Mas Bro sendiri ini menggunakan media tanam apa nih? Kebanyakan saya lihat ini kebanyakan sekam mentahnya ya. Kalau media ya lumayan sih, kita menggunakan daun-daun bekas. Oh daun kering? Daun kering, daun basah bisa, yang penting kita Bukan kue basah, bukan? Bukan, kue talam itu sih. Jadi memanfaatkan
sampah-sampah lah. Sampah rumah tangga ya. Iya betul. Sampah-sampah pekarangan, kebetulan dia punya pohon nangka, buahnya juga banyak. Ini sampah nangka, daun nangka cukup banyak, daun rambutan juga cukup banyak. Dipotong-potong apa? Ya bisa, dicacah bisa, boleh. Dicacah-cacah, kemudian difermentasi. Difermentasi itu diapakan itu difermentasi? Diungkep. Menggunakan obat tertentu? Cuma cukup furadan. Oh, jadi dia fermentasiannya cuma cukup pakai furadan dan terus kemudian disukup ya? Ya, Disukup. tanah bakaran. Oh, dicampur dulu tanah bakaran? Oh dong, tanah bakaran jangan lupa. Embe. Dicampur dekaster hijau, dekaster hitam ya? Alam. Dekaster hitam atau kohe ya, kotoran hewan berupa kotoran kambing. Ya, itu kemudian utama itu. Diaduk ya, diaduk. Ya, diaduk, kita fermentasi selama sebulan. Oh, ditempatkan dulu di karung selama 1 bulan. 1 bulan. Barulah. Setelah itu bisa langsung digunakan atau kita campur sekam bakar dan sekam mentah untuk menambah. Oh, untuk campurannya sendiri itu perbandingan kira-kira perbandingan berapa itu antara yang fermentasian dengan sekam bakar dan sekam mentah? Bisa 1:2 bisa, sekarung banding 2 karung bisa, sekam mentah 2 karung, sekam fermentasinya sekarung ukuran yang berapa kilo ya itu ya gede ya kira-kira ya ada 25 kilo. Nah, jadi perbandingannya fermentasiannya 1 karung bisa menggunakan karung 25 maupun 50 ya sebenarnya. Kemudian sekam mentahnya juga 2 karung jadi 1:2 ya. Itu yang media yang cukup bagus ya buat anterin ya. Ya lumayan sih aktif. Bagus sih enggak, yang penting aktif. Tumbuh aja ya. Kalau aktif berarti bagus bro. Iya dong. Oh, berarti ini proses pembilasan. Iya, pembilasan. Nah, jadi setelah dilap dengan sabun atau sunlight, jangan takut. Beliau bilas seperti ini, bro. Tentunya ini kan turun ke media ya? Iya, jangan takut. Nggak masalah juga? Enggak. Benar, ini terbukti air sabun kok, ini turun ke media tanam ya? Emang benar tuh semut pada keluar tuh? Tuh. Turun semua dia. Iya benar, itu semut pada kabur. Kabur. Selain memang ada campuran furadannya juga ya? Iya. Furadan juga emang buat mengusir semut juga cacing. Kemudian air bilasan ini juga turun ke media tanam yang mengangkat ini pada kabur nih benar. Segala keong kecil, semut dan cacing juga pada kabur. Oke, itu tujuan sebenarnya bukan hanya membersihkan bagian permukaan daun, juga airnya yang mengucur ke media tanam juga mengusir hama-hama yang ada di media tanam. Banyak manfaat. Jadi manfaatnya double ya? Double. Lebih double lah. Lebih double. Apa aja lebih double? Kalau double kan 2. Berarti kan selain daun bersih, kemudian ke media tanam juga mengusir hama-hama. Double ya? Ada. Pemandangan jadi indah. Oh iya benar. Jadi tanaman koleksian kita juga bisa dipandang steril ya. Jadi bocah-bocah nggak takut. Oh iya dong. Nggak ada kuman. Bisa digigit, gituin bisa. Jadi kita nggak bisa alergi. Jadi bebas. Nggak ada pantangan. Ini dilakukan waktu senggang apa emang butuh? Ya kalau ada periodik, artinya kita harus benar-benar menggunakan waktu yang tepat untuk mengurus kayak gini nih. Ya kira-kira kalau kita lihat aja kalau tanaman ini sudah banyak debu, bolehlah kita ada waktu senggang kita bersihkan. Jadi nggak bisa waktu juga sebenarnya. Nah ini untuk daun ya. Kemudian untuk media tanam sebagusnya itu seberapa kali ganti dalam ukuran berapa waktu? Tergantung juga sebenarnya, tergantung kita ngerawat ya. Kalau memang medianya dia sudah turun, bolehlah kita tambah atau ganti, boleh. Biasanya kan turun tuh 6 bulan atau 3 bulan lah biasanya tuh dia turun tuh. Karena kan disiram ngempes kan dia ke dalam. Oh, artinya udah ini ya, udah lapuk ya? Bisa dikasih MPK aja boleh. Untuk menjaga makanan dia lah. Oh gitu, jadi media tanam ini sebenarnya per 6 bulan bisa diganti maupun hanya bisa ditambahkan saja pada bagian atas, karena memang sekam ini cepat sekali lapuk ya. Untuk ukuran 6 bulan dia udah turun. Ngempes ya? Iya. Udah turun sekitar beberapa senti ya. Akhirnya kita tinggal hanya menambah media tanam di bagian atas, kemudian campur pupuk NPK boleh.
NPK. Tentunya dengan dosis tertentu dong. Iya, ya kira-kira aja. Jangan berlebihan, jangan kekurangan. Harus ngepas. Nah, ngepasnya ini yang Nah, untuk pohon besar itu kan ya paling ukuran- pohon sebesar ini ya kita kira-kira di sini 2, 6, 2, 10, 12 lah. 12 butir. 12 butir, nggak usah banyak irit kan? Nah, Jadi emang sekeliling, iya, enggak di satu tempat tertentu tes. enggak, dikelilingin aja karena kan mereka akarnya banyak, nggak satu titik. Oh, jadi menyebar ya. Mm-mm. Jadi pemberian NPK juga ada peraturannya sendiri menurut beliau. Jadi harus dari segala sisi ya. Jadi Iya dong. memang akar itu memang memutar ya. Oh, Jadi sekeliling ini ada akar, jadi kan akar nggak satu titik aja, dia kan banyak semua akar. Dia mutar. Ya 12 lah cukup. masuk akal emang. Nah, untuk lah. NPK sendiri ya, untuk pemberian pupuk NPK sendiri ya, menurut yang lain kan gembor-gembor NPK itu terlalu keras untuk pemberian pupuk pada tanaman hias. Menurut ente gimana bro? Mungkin itu berlebihan mereka, nggak bisa ngatur memberikannya. Tapi bukti di rumah saya banyak kok pakai MPK, lumayan daun hijau, dia subur, aktif, bagus kok. Terbukti ya. Oh, terbukti. Karena semua juga kan ada aturan. Oh, jadi dosis yang benar harus diperhatikan ya. Iya, harus itu buat dia nih. Untuk Semua lah buat tanaman. Untuk ukuran tanaman kecil, pemberiannya seapa, untuk remaja, kemudian untuk jangan seperti ini. Tentunya memiliki dosis-dosis yang sangat berbeda ya. Iya. Ini daki ini berapa lama nggak dibersihkan ini? Nih, ada 6 bulan. 6 bulan udah seperti ini. Emang rumah pinggir jalan apa gimana ini? Pinggir jalan sih enggak, cuman mepet doang mau jalan. Hanya debu lalu lalang ya. Iya. Selain orang lalu lalang, debu juga lalu lalang. Kemudian Coba tuh. hinggap di daun-daun anthurium seperti ini, yang kemudian ketimpa hujan jadi dangkal. Nempel, kalau iya. nempel ya, dangkal artinya emang susah dibersihkan. Dengan secara penyiraman saja susah turun ya. Iya. Emang Dia harus- lengket dia. Emang harus dilap. Iya. Karena kan penyiraman mungkin kan mereka kan tertutup dengan daun yang lain. Nggak semuanya full kena kan. Kalau kita rawat semua kan mungkin hampir semua. Jadi benar-benar dipegang. Iya, harus benar kita. Ya, kita aja kalau nggak mandi dakinya banyak kan. Nah, sama. Seperti itu ya Pak. Iya, mandi pun nggak pakai sabun kita nggak bersih. Oh, jadi pohon pun pakai sabun. Iya dong, harus dong. Oke, teman-teman, jadi sandat atau sabun cuci piring cukup aman untuk membersihkan bagian-bagian daun anthurium besar seperti ini. Jadi nggak usah ragu untuk kuman-kuman pun malas Pergi hinggap dia. ya, Iya, malas malas. balik lagi sebenarnya kalau udah kena sabun. Jadi cocok teman-teman, rekomendasi untuk sabun buat cuci piring digunakan untuk membersihkan daun-daun anthurium seperti ini. Kalau untuk agro sama bro. Sama. Tapi dia takarannya agak direndahkan karena dia lebih sensitif. Jadi lebih rendah benar Ya kira-kira mereka kan punya daun tipis. agro. Kita pun menggunakan ininya kita harus benar-benar dengan perasaan. Cie, perasaan. Iya dong, lapnya ya kan. Ya kita harus kalau memang sesuatu yang bagus kita harus menggunakan perasaan. Ini contoh yang sudah kita berikan kasih sayang seperti ini. Indah kan? Nah, sama kita pun. Tuh. Cuman ini bentuk kurang bagus ya bro. Ya namanya alam, mungkin kita kan waktu nggak ngurus dia setiap hari, kita punya Betul, aktivitas. Nah makanya waktu senggang ini ya kita kasih sayang dia seperti ini. Indah kan, bersih, steril. Nah penyebab ini nih penyebab agak kuning seperti ini kejemur apa karena kekurangan makanan? Ini bisa dari suhu, bisa kekurangan makanan nih, karena kita lalai lah. Nih, dia kurang makanan. Nih lihat cacing nih. Ini adalah Tuh, cacing lihat. nih. Ini kan air sabun Nah. udah turun. Nih. Nah itu Itulah kutunya tuh. itu pada ngejoprak. Tuh, udah mati. Tuh. Cacing mati juga. Cacing sebenarnya bagus ya kalau untuk tanaman, tapi kalau untuk cacing yang sangat berlebihan tentunya Habis. makan akar ya. Iya, makan hati. Makan akar juga makan hati buat Iya, hati yang kita nanam jadi rusak, jadi Tanam. mati. tanaman jadi nggak sehat. Nah. Kalau kebanyakan cacing juga. Nah itu jadi fungsi dari
Sunlight. Sabun pencuci piring. Murah meriah, hasilnya lumayan, kita puas. Kan tanaman sehat, bebas hama, steril. Bocah bisa elus-elus dengan leluasa, asal jangan dirobek-kerobek. Soalnya tanaman ini sangat dinilai untuk keindahan daunnya, keindahan kemudian keutuhan daun sangat benar-benar diperhatikan ya, apalagi untuk jual beli. Ya ini untuk koleksian aja ya bro ya? Iya, koleksian. Ini untuk koleksian aja, untuk diperbanyak. Nah ini juga kayak udah mulai pada naik. Seandainya kamera bisa ngeliat. Banyak hama-hama kecil ya yang terlihat. Benar-benar mungkin kecil. Tuh. Oke, itu rekomendasi terbaik untuk membersihkan bagian daun, kemudian kucuran dari air bilasan setelah membersihkan daun memakai sabun pencuci piring pada media tanam, juga membunuh hama-hama yang kurang menguntungkan pada bagian bawah atau pada media tanam. Oke bro, terima kasih waktunya. Oke. Udah berbagi ilmu tentang Oke. bagaimana cara membersihkan, merawat, serta perawatan berkala untuk anthurium. Semoga berkah ya bro. Ya, amin. Jadi semakin kita berbagi, semoga keberkahan makin untuk kita ya. Ya. Dan memihak untuk kita. Oke, semoga sukses bro. Amin. Kemudian harinya. Amin. Oke, terima kasih banyak. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.